Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran kali ini, Bapak masih membahas mengenai fungsi kuadrat. Dalam video kali ini, yang akan kita pelajari adalah persamaan sumbu simetri dan nilai optimal daripada fungsi kuadrat. Biar untuk memahami dalam mencari persamaan sumbu simetri dan nilai optimal suatu fungsi kuadrat, mari kita perhatikan tayangan video berikut ini. Persamaan sumbu simetri dan nilai optimal. Untuk memudahkan, mari kita lihat di sini biar permudah kita ambil, misalkan di sini ada 6 buah persamaan grafik persamaan sumbu simetri. Dari sini biar memudahkan kita coba buat tabel ya. Kita coba tabel di mana kita cari persamaan sumbu simetrinya, nilai optimalnya dan titik puncaknya. Yang pertama kita lihat di sini untuk Y sama dengan X kuadrat. Di sini ini adalah sumbu simetri. Sumbu simetrinya di X-nya sama dengan 0. Titik optimalnya, ini titik optimalnya adalah 0 dan titik puncaknya di koordinat 0,0 ya. Selanjutnya kita lihat grafik yang kedua, Y sama dengan X ditambah 2 kuadrat. Di sini ada sumbu simetri, persamaan sumbu simetrinya ada di X sama dengan negatif 2. Di mana nilai optimalnya di 0, koordinatnya negatif 2,0 ini ya. Selanjutnya kita lihat grafik yang ketiga. Y sama dengan X dikurangi 2 kuadrat. Persamaan sumbu simetrinya di sini di X sama dengan 2 dengan nilai optimalnya di 0 dan titik puncaknya koordinatnya 2,0. Oke, selanjutnya kita lihat gambar grafik yang keempat, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2. Di sini kita lihat nilai sumbu simetri di sini di X sama dengan 0 dengan nilai optimalnya di titik 2 dan titik puncaknya di 0,2. Selanjutnya kita lihat grafik yang kelima, bentuk Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2. Sumbu simetrinya ada di sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Dengan titik optimalnya di negatif 2, koordinat titik puncaknya 0, negatif 2. Grafik yang terakhir di sini, Y sama dengan X ditambah 2 kuadrat dikurangi 1. Di mana ini merupakan sumbu simetri di X sama dengan negatif 2. Nilai optimalnya di negatif 1 dengan koordinat negatif 2, negatif 1. Oke, selanjutnya untuk mempermudah kita lihat dari tabel sini, kita lihat di sini ya. Di sini Y sama dengan X kuadrat. Persamaan sumbu simetrinya 0. Y sama dengan X ditambah 2 kuadrat. Persamaan sumbu simetrinya negatif 2. Y sama dengan X dikurangi 2 kuadrat. Persamaan sumbu simetrinya 2. Y sama dengan X kuadrat ditambah 2. Persamaan sumbu simetrinya 0. Y sama dengan X kuadrat kurang 2. Sumbu simetrinya 0. Y sama dengan X ditambah 2 kuadrat dikurang 1. Persamaan sumbu simetrinya negatif 2. Oke, yang ada nilainya yang ada di dalam kurung. Kita lihat di dalam yang kalau nggak ada di dalam kurung berarti nilainya adalah di sini 0 ya. Sementara yang dalam kurung nilai di sini P-nya positif, sumbu simetrinya negatif. Di sini P-nya negatif, sumbu simetrinya positif. Ya, berarti lihat polanya ya. Berarti sumbu simetri adalah negatif daripada nilai P di sini. Nah, nilai optimum kita lihat di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 2, di sini negatif 2, di sini negatif 1. Berarti di sini sama dengan C. Ini C kan? Berarti C di sini menandakan sebagai sumbu menandakan sebagai titik optimum ya.
di sini sebagai nilai Q. Kalau di sini Q sebagai titik optimum. Berarti titik puncaknya adalah sebagai koordinat sumbu simetri dan nilai optimum daripada persamaan kuadrat ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Untuk persamaan sumbu simetri Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya, sama dengan kita pisahkan AX kuadrat ditambah B yang mempunyai variabel X kita satukan ya dengan C-nya dipisah ya. Oke, sementara A-nya kita faktorkan ke luar ya. Berarti AX kuadrat kita bagi A jadi X kuadrat. Sementara BX supaya A-nya keluar berarti BX-nya harus dikali dengan 1 per A. Jadi B per AX ditambah C. Langkah selanjutnya, supaya di dalam kurung membentuk kuadrat sempurna, berarti kita tambahkan setengah daripada nilai B. Berarti setengah dari B per A adalah B per 2A kuadrat. Berarti tambahkan B per 2A kuadrat, di sini dikurang dengan B per 2A kuadrat. Ya. Selanjutnya, A dalam kurung X ini menjadi bentuk kuadrat sempurna dari X ditambah B per 2A kuadrat. Sementara C dikurangi B per 2B kuadrat per 2A. Kita samakan penyebutnya menjadi 4AC dikurangi B kuadrat per 4A. Selanjutnya, supaya B-nya menjadi positif, berarti kita kalikan dengan negatif. Berarti dalam negatif B kuadrat kurang 4AC per 4A. Ini adalah merupakan nilai diskriminan. Berarti persamaannya Y sama dengan A dalam kurung X ditambah B per 2A kuadrat dikurangi D per 4A. Ini menunjukkan sebagai nilai optimum. Ini menunjukkan sebagai negatif dari persamaan sumbu simetri. Oke, kita lanjutkan. Ini kita sudah dibahas di video pembelajaran sebelumnya bahwa jika A-nya lebih kecil daripada 0, maka kurva akan terbuka ke bawah. Sehingga titik puncak kurva akan mempunyai titik balik maksimum. Sementara jika A-nya lebih besar daripada 0, maka kurva akan membuka ke atas. Sehingga titik puncak kurva merupakan titik balik minimum. Untuk lebih mudah dalam mempelajari persamaan sumbu simetri, mari kita lihat contoh soal berikut di sini. Tentukanlah persamaan sumbu simetri dan nilai optimum daripada fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 5. Oke, dalam penyelesaiannya kita coba dilihat data dulu. Dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 5, kita dapatkan bahwa A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 5. Selanjutnya kita masukkan ke rumus daripada sumbu simetri. Rumus daripada sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Kita masukkan B-nya adalah 2, A-nya adalah 1. Berarti negatif 2 kali 2 kali 1. Hasilnya negatif 1. Berarti persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan negatif 1. Selanjutnya, untuk mencari nilai optimum atau minimum daripada grafik fungsi, kenapa nilai minimum? Karena di sini A-nya positif, berarti nilainya minimum. Kita bisa menggunakan mensubstitusi daripada persamaan sumbu simetri terhadap bentuk daripada fungsi kuadrat ya. Jadi tadi persamaan sumbu simetrinya X sama dengan min 1, berarti F min 1 sama dengan negatif 1 kuadrat ditambah 2 kali negatif 1 dikurangi 5. Hasilnya sama dengan negatif 6. Atau bisa kita gunakan rumusan ya. Kita tahu tadi bahwa nilai optimum atau nilai minimum daripada fungsi kuadrat Y sama dengan negatif D per 4A.
Berarti kita jabarkan D itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Kita masukkan B-nya adalah 2, 2 kuadrat kurang 4 dikali A-nya 1, kali C-nya negatif 5. Dibagi dengan 4 dikali 1. Hasilnya negatif 1. Sama aja ya. Jadi untuk mencari nilai minimum atau nilai maksimum daripada fungsi kuadrat, bisa kita menggunakan sumbu simetri dengan cara mensubstitusikan ke sumbu simetri ke persamaan kuadrat, atau bisa kita menggunakan rumusan daripada nilai optimum daripada fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan negatif D per 4A. Slide berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Contoh soalnya, jika nilai minimum daripada fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 11X ditambah P adalah negatif 1/8, maka nilai P yang memenuhi adalah berapa? Untuk memudahkan, kita bisa penyelesaiannya, kita data dulu. Dari data tersebut didapat A-nya 2, B-nya negatif 11, C-nya adalah P. Selanjutnya kita bisa masukkan ke nilai persamaan sumbu simetri atau persamaan nilai optimal ya. Ya, ini di sini karena diketahui nilai minimum, nilai optimalnya adalah negatif 1/8, berarti kita masukkan nilai optimal. Nilai optimal sama dengan negatif D per 4A. Sama dengan negatif 1/8. Karena di sini nilai optimalnya sudah diketahui. D-nya kita jabarkan. D itu menjadi B kuadrat kurang 4AC per 4A sama dengan 1/8. Di sini jadi positif. Yang ini kita kalikan dengan negatif 1. Berarti yang sebelah kiri jadi positif, yang kanan jadi positif. Selanjutnya A, B, C kita masukkan. A-nya 2, B-nya 11, C-nya ke P ya. Jadi 11 kuadrat kurang 4 dikali A-nya 2, C-nya P per 4 dikali 2 sama dengan 1. 4 kali 2, 8. Di sini 8. Sama-sama penyebutnya 8. Berarti di sini penyebutnya untuk mempermudah kita tidak gunakan ya. Jadi 121 sama dengan 8P. 121 kurang 8P sama dengan 1. Kita selesaikan menggunakan persamaan linier satu variabel. 120 sama dengan 8P. Berarti P-nya sama dengan 120 dibagi 8 adalah 15. Dapat berarti ya P yang memenuhi adalah nilai P-nya adalah negatif, nilai P-nya adalah 15. Oke, slide berikutnya adalah contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, fungsi Y dalam bentuk X dikurangi 2A kuadrat ditambah 3B mempunyai nilai minimal 21. Dan fungsi tersebut memotong sumbu Y di titik yang berordinat 25. Ditanyakan nilai A dan B adalah berapa. Untuk penyelesaiannya, kita coba ke bentuk umum daripada persamaan kuadrat. Kita gunakan bentuk Y sama dengan X ditambah P kuadrat ditambah Q. P di sini menunjukkan negatif daripada persamaan sumbu simetri. Sementara nilai Q adalah merupakan nilai optimal. Ya, nilai minimum. Di sini nilai minimumnya 21, berarti Q-nya adalah 21. Kita masukkan nilai P sama dengan negatif B per 2A ya. Di sini negatif 2A di sini adalah negatif daripada persamaan sumbu simetri ya. Berarti negatif P sama dengan negatif 2. Berarti P-nya sama dengan B per 2A. Sementara Q sama dengan negatif D per 4A. Berarti karena Q-nya sudah ada 21, berarti kita masukkan 21 sama dengan negatif D per 4A. Negatif D per 4A adalah di sini adalah sebagai nilainya 3B. Berarti kita masukkan 3B sama dengan 21. Didapat B-nya sama dengan 7. Selanjutnya kita masukkan ke
bentuk Y sama dengan X dikurangi 2A kuadrat ditambah